Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiza Kurnia ingin menjelaskan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pada industri perkebunan. Pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik industri BAPEPAM diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal pada tanggal 27 Desember 2002 dengan Surat Edaran Nomor SE02-PM-2002. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan mendasarkan pada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Acuan yang digunakan adalah Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, International Accounting Standard atau IAS, Peraturan Perundang-undangan, dan praktek akuntansi yang berlaku umum. Perusahaan publik yang boleh menggunakan pedoman BAPEPAM ini hanya perusahaan publik yang tidak mempunyai anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Apabila memiliki anak perusahaan yang harus dikonsolidasikan, penggunaannya harus digunakan bersamaan dengan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan investasi. Baiklah, selanjutnya yaitu aset perkebunan. Bagi entitas yang bergerak di industri perkebunan dan peternakan, maka akan muncul jenis aset yang khusus pada sederet klasifikasi aset yang dilaporkannya. Aset khusus yang menjadi pembeda tersebut adalah aset biologis. Aset biologis itu mempunyai karakteristik yang terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis atas aset ini sampai pada saatnya aset ini dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Aset biologis, khususnya yang berbentuk tanaman perkebunan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tanaman musiman atau tanaman semusim. Yang kedua, tanaman keras. Yang ketiga, tanaman yang dapat dipanen lebih dulu dari satu kali, yakni bukan tanaman keras. Yang keempat, tanaman hortikultura. Yang kelima, tanaman non-hortikultura. Keenam, tanaman belum menghasilkan. Dan ketujuh, tanaman menghasilkan. Penyusunan laporan keuangan bagi entitas perkebunan dilakukan berdasarkan penyesuaian terhadap konsep dan prinsip umum mengenai pelaporan keuangan yang dijelaskan pada PSAK nomor 1, Peraturan BAPEPAM tentang industri perkebunan dan pedoman akuntansi lainnya. Aset biologis diukur pada saat perolehan awal dan pada tanggal pelaporan, sedangkan produk agrikultur pada saat panen. Keduanya dicatat dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Nilai wajar dapat mengacu pada tarif harga yang ditetapkan pemerintah. Biasanya dikelompokkan berdasarkan umur atau kualitas. Aset biologis akan disajikan dalam dua kategori, yaitu belum menghasilkan yang berarti belum dewasa dan yang menghasilkan yang berarti sudah dewasa. Aset biologis akan diklasifikasikan sebagai aset non-lancar di neraca. Aktivitas agrikultur dapat mencangkup berbagai jenis kegiatan atau aktivitas seperti peternakan, kehutanan, budidaya tanaman semusim atau tahunan, atau budidaya perikanan, dan sebagainya. Tanaman hidup yang merupakan tanaman produktif, perlakuan akuntansinya mengikuti PSAK 16, ini aset tetap. Akan tetapi, hasil dari tanaman produktif yang merupakan produk agrikultur akan termasuk dalam lingkup PSAK 69. Serta yang bukan tanaman produktif ini, perlakuan akuntansinya juga akan mengikuti ketentuan pada PSAK 69. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai depresiasi aset perkebunan. Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 17 paragraf 8 dan 9 menjelaskan bahwa jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Penyusutan aset tanaman dimulai ketika tanaman belum menghasilkan atau TBM, direklasifikasikan ke tanaman menghasilkan atau TM. Metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan dalam menghitung penyusutan aset tetap tanaman adalah metode garis lurus atau straight line method dengan taksiran umur manfaat setelah tanaman menghasilkan. Alokasi biaya administrasi dan umum kantor pusat. Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan
dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan badan usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan yaitu setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan badan usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Badan usaha tetap di Indonesia yang mengurangkan biaya administrasi kantor pusat wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi dari kantor pusat yang meliputi seluruh usaha dan atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi atas tanah. Dalam perlakuan akuntansi atas tanah itu terdapat beberapa istilah-istilah seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Yang pertama, hak milik. Hak milik merupakan tingkatan hak atas tanah yang paling tinggi dan tidak mengenal batasan waktu. Badan usaha tidak diperkenankan memperoleh hak milik. Selanjutnya, hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha HGU, dan hak pakai HP. Hak yang diperoleh entitas yang diberikan jangka waktu tertentu tapi dapat diperpanjang dan diperbarui terus-menerus sepanjang memenuhi persyaratan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Hak ini digolongkan dan dilaporkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh siap pakai atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai dalam operasi entitas dengan manfaat ekonomis lebih dari setahun dan tidak diperjualbelikan dalam kegiatan operasional non-entitas. Selanjutnya yaitu biaya perolehan. Biaya perolehan hak atas tanah dalam bentuk HGB, HGU, dan HP mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dapat dipakai. Pengeluaran setelah tanah diperoleh dapat meningkatkan manfaat ekonomis. Umur ekonomis hak atas tanah dalam bentuk HGB, HGU, dan HP tidak terbatas sehingga tidak disusutkan kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan tanah. Biaya pengurusan legal atas tanah dapat kita lakukan ketika tanah diperoleh pertama kali. Hal ini diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan atau perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek sesuai dengan PSAK 19, yakni aset tidak berwujud. Perlakuan akuntansi atas tanah ini terdapat perolehan gabungan tanah dan bangunan. PSAK 16 mengatur bahwa tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah walaupun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan sebagai satu kesatuan. Hal ini mengingat bahwa pada umumnya tanah memiliki umur yang tidak terbatas dan lazimnya tidak disusutkan, sedangkan bangunan merupakan aset tetap yang disusutkan. Selanjutnya itu BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan tanah termasuk pengurusan legal atau hak atas tanah dikapitalisasi dalam aktiva, yakni tanah. Karena BPHTB sifatnya berbeda dengan beban tangguhan yang lain dan mempunyai hubungan erat dengan aktiva tanah serta mempunyai pola amortisasi sendiri, maka penyajian di neraca dipisahkan dari beban tangguhan lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai International Accounting Standard 41 atau IAS 41. IAS 41 merupakan standar yang bertujuan untuk menentukan pelakuan akuntansi dan pengungkapan terkait hasil pertanian dan aset biologis yang mensyaratkan bahwa setiap aset biologis dalam laporan keuangan harus dinilai dengan nilai wajar atau fair value pada setiap akhir periode pelaporan. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya rugi atau laba yang terjadi karena penurunan atau kenaikan nilai aset tersebut. Harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan pada periode terjadinya. IAS 41 diterapkan untuk memperhitungkan aktivitas agrikultur berikut ini, yaitu biological asset, hasil pertanian pada saat panen,
dan hibah pemerintah. Standar ini tidak berlaku untuk yang pertama, tanah yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur, seperti kita bisa lihat di IAS 16 aset tetap dan IAS 40 investasi dan properti. Yang kedua, ini aset tidak berwujud yang terikat dengan aktivitas agrikultur. Ini kita bisa lihat di IAS 38 aset tidak berwujud. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PSAK 69. PSAK 69 tentang agrikultur ini memberikan pengaturan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aktivitas agrikultur. PSAK 69 juga memberikan panduan definisi beberapa istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Secara umum, PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada saat akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan ini nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal. PSAK 69 memberikan pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup pernyataan ini. Pengaturan akuntansi aset produktif mengacu ke PSAK 16 yakni aset tetap. PSAK 69 memberikan pengaturan akuntansi atas hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis untuk diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan diakui dalam laba rugi jika dan hanya jika hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. PSAK 69 tidak mengatur tentang pemrosesan produk agrikultur setelah masa panen. Sebagai contoh, pemrosesan buah anggur menjadi minuman anggur atau wine dan wool menjadi benang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.